Baik, langsung saja kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 8 kelas ABL 5B Malam akan mempresentasikan materi kami yaitu inventory beserta studi kasusnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Meliana Silitonga, Sela Octavia, Indarti Nur Setiani, Via Rensi, Fadilah Maulidiah Kasana, dan saya sendiri Mila Sastia Dirsa. Baiklah, topik-topik yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama ada peran, fungsi, dan tipe inventory, yang kedua ada analisis material, yang ketiga ada biaya inventory, pengendalian inventory, dan yang terakhir ada studi kasus dari PT Arjuna Logistics Services. Baik, kita langsung masuk yang pertama, yaitu inventory atau persediaan. Persediaan merupakan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan, yang disimpan dengan alasan yang berbeda-beda seperti menghemat waktu dan memenuhi tujuan ekonomi. Elemen dasar pada layanan pelanggan dalam logistik adalah ketersediaan persediaan, dan biasanya biaya logistik yang paling mahal adalah persediaan. Persediaan yang efektif dapat mengurangi biaya penyimpanan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di waktu yang sama. Baik, saya akan melanjutkan untuk peran, fungsi, dan tipe dari inventory. Yang pertama itu ada peran inventory. Kalau menurut Herjanto tahun 2003, manajemen persediaan itu sebagai salah satu aset yang penting dalam perusahaan. Kenapa? Karena mempunyai nilai yang cukup besar dan mempunyai pengaruh juga yang besar terhadap besar kecilnya biaya sebuah operasi, perencanaan, dan pengendalian persediaan. Jadi itu merupakan suatu kegiatan yang penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari manajemen perusahaan. Selanjutnya itu ada fungsi dari inventory. Kalau menurut Heiser dan Render tahun 2010, itu dia menyatakan 4 fungsi persediaan bagi perusahaan. Yang pertama itu ada decouple, atau bisa disebut memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Dan yang kedua itu ada melakukan decouple dengan perusahaan dan fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Terus selanjutnya ada mengambil keuntungan dari melakukan pemesanan dengan sistem diskon atau diskon kuantitas, karena dengan melakukan pembelian itu dalam jumlah yang banyak pasti bisa mengurangi biaya pengirimannya. Terus untuk yang terakhir itu ada melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga. Itu beberapa fungsi dari inventory. Next, selanjutnya ada tipe dari inventory. Yang pertama yaitu jenis-jenis dasar persediaan. Ada 5 jenis persediaan dasar dalam hal produksi yang mungkin digunakan dalam perusahaan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku sendiri adalah setiap item yang digunakan untuk memproduksi barang jadi atau komponen individu yang masuk ke dalamnya. Salah satu contohnya yaitu bisnis yang membuat pesanan furnitur yang dapat membeli bahan dari pemasok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada persediaan barang dalam proses. Ini adalah maksudnya barang atau komponen yang belum selesai yang sedang dalam produksi, tetapi belum siap untuk dijual. Selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Sebagian besar pengecer akan memberi keseluruhan produk jadi dari pemasok atau memiliki pesanan khusus produk yang diproduksi untuk mereka jual kepada pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemeliharaan, perbaikan, dan produksi atau P3, yaitu barang yang digunakan dalam pembuatan produk, tetapi tanpa pembuatan langsung setiap bagian dari produk jadi. Salah satunya yaitu alat produksi dan perbaikan, seragam dan peralatan keselamatan, persediaan pembersih, mesin, baterai, dan sistem komputer. Yang terakhir yaitu bahan pengepakan. Bahan pengepakan sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengemas atau melindungi barang-barang baik saat berada di penyimpanan maupun selama pengiriman kepada pelanggan. Yang termasuk ke dalam bahan pengepakan ini sendiri adalah bungkus gelembung atau bubble wrap,
bantalan, chip pengepakan, dan berbagai bentuk kotak untuk pelindung. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis inventory yang sudah jadi. Yang pertama yaitu siap untuk dijual. Hal ini juga kita kenal sebagai persediaan yang tersedia, yaitu stok yang telah diproduksi atau dibeli dan disimpan di gudang untuk dijual kembali. Yang kedua yaitu dialokasikan. Ini maksudnya adalah persediaan yang telah dibeli oleh pelanggan dan dialokasikan ke order penjualan. Oleh karena itu, jika tidak memenuhi syarat untuk dijual lagi, maka harus dihapus dari angka inventaris yang tersedia. Yang ketiga yaitu dalam perjalanan. Maksudnya itu inventaris yang tidak terjual yang sedang dalam perjalanan pengiriman, misalnya pengiriman pesanan pembelian dalam perjalanan atau stok dipindahkan ke gudang lain. Yang keempat yaitu musiman. Hal ini juga dikenal dengan sebagai stok antisipasi, yaitu inventaris yang telah diproduksi atau dibeli khusus untuk menutup perkiraan kenaikan permintaan dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah keamanan, yang bertindak sebagai bantalan penyangga stok untuk melindungi jika terjadi kenaikan permintaan yang tidak terduga. Jadi kalau misalkan ada permintaan yang tidak terduga, kita masih memiliki stok untuk selanjutnya. Selanjutnya ada analisis material. Analisis material ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah manajemen material atau manajemen material kontrol, yang merupakan kegiatan mengelola material atau bahan untuk produksi mulai dari awal hingga terbentuklah sebuah produk. Kegiatan manajemen material mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada manajemen bahan baku dan suku cadangan, meliputi pembelian atau pengadaan, penerimaan, serta penyimpanan. Yang kedua, manajemen meliputi pengemasan, penyimpanan dalam gudang, dan pengiriman barang. Yang ketiga ada kebutuhan selama proses pengolahan atau dapat disebut sediaan bahan dalam proses atau SPI atau work in process inventory. Dan yang kedua ada penyimpanan material. Aspek utama manajemen material adalah aspek keamanan fisik dan selalu siap atau availability. Pemeriksaan secara periodik terhadap material yang disimpan harus diadakan untuk memperkuat petugas gudang agar tidak terjadi perbedaan jumlah material yang disimpan dengan catatan yang ada. Yang ketiga ada pengeluaran material. Semua material yang dibutuhkan dalam proses produksi tercatat dan tersimpan di dalam gudang. Sehingga untuk penggunaan material tersebut harus dikeluarkan dari gudang penyimpanan dengan melengkapi berita acara ataupun dokumen-dokumen pengeluaran material yang dikeluarkan oleh petugas gudang. Biasanya dokumen ini berisi tentang informasi tentang jumlah, jenis, maksud, pengambilan material, dan informasi lainnya yang terkait material yang dibutuhkan. Selanjutnya ada biaya inventory. Biaya inventory ada 3. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua ada biaya pemesanan. Dan ketiga ada pertukaran antara biaya penyimpanan dan pemesanan. Yang pertama ada biaya penyimpanan persediaan atau inventory carrying cost. Biaya ini juga disebut sebagai biaya untuk mengadakan persediaan atau stock holding cost. Biaya ini berhubungan dengan tingkat rata-rata persediaan yang selalu ada di gudang, sehingga besarnya bervariasi tergantung jumlah barang di gudang. Yang termaksud dalam biaya ini antara lain yang pertama itu ada biaya pergudangan atau storage cost, terdiri dari biaya sewa gudang, upah dan gaji tenaga pengawas di pelaksana pergudangan, biaya peralatan material holding handling di gudang, biaya administrasi gudang, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak kekayaan atau investasi dalam persediaan untuk jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga ada risiko ketinggalan zaman atau menjadi tua. Yang keempat ada kerusakan. Yang kelima ada pencurian. Yang keenam ada turunnya nilai atau harga barang dalam persediaan. Yang
Yang ketujuh ada bunga atas modal yang diinvestasikan dalam persediaan untuk mengganti hilangnya kesempatan menggunakan modal tersebut. Next. Selanjutnya ada biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan mengacu pada biaya-biaya yang terkait dengan pemesanan persediaan seperti biaya pemesanan dan biaya pengaturan. Biaya pesanan yang termasuk namun tidak terbatas dan pada biaya penerimaan pesanan, contohnya upah seorang yang menerima pesanan melalui telepon, melakukan pemeriksaan kredit, memverifikasi ketersediaan persediaan, menginput pesanan ke dalam sistem, menyiapkan tagihan, serta menerima pembayaran. Next. Kemudian biaya inventory yang ketiga yaitu pertukaran antara biaya penyimpanan dan pemesanan. Pertukaran yang ada antara biaya penyimpanan dan pemesanan membuat beberapa pihak merespon dengan cara yang berlawanan untuk jumlah pesanan atau ukuran pesanan. Artinya, peningkatan jumlah pesanan mengarah ke lebih tinggi untuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang lebih rendah. Selanjutnya. Yang keempat itu biaya kehabisan stok. Ketika stok suatu barang berkurang, sebuah pesanan untuk barang tersebut harus menunggu sampai stoknya diisi kembali atau dibatalkan. Hal ini disebut kehabisan stok atau stock out. Backorder terjadi ketika pesanan tersebut ditunda dan dipenuhi pada waktu lain saat persediaan untuk jenis tersebut diisi kembali. Selanjutnya. Yang kelima, pertukaran antara biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan. Pertukaran antara biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Tingkat persediaan yang lebih tinggi atau maka biaya penyimpanan tersebut lebih tinggi menghasilkan kemungkinan lebih rendah kehabisan persediaan, maka biaya kehabisan persediaan lebih rendah. Selanjutnya pengendalian inventory. Pengendalian inventory atau pengendalian persediaan adalah serangkaian kegiatan yang mengkoordinasikan pembelian, manufaktur, dan distribusi untuk memaksimalkan ketersediaan bahan baku untuk manufaktur atau ketersediaan barang jadi untuk pelanggan. Ada 3 pertanyaan dasar untuk pengendalian persediaan. Yang pertama, barang apa yang harus kita simpan? Maksudnya adalah manajer gudang harus mengevaluasi keuntungan dan kerugian menyimpan barang di gudang sebelum mereka menambahkannya ke inventaris. Hanya menambahkan item jika memberikan manfaat yang jelas. Yang kedua, kapan kita harus memesan? Ada 3 cara dalam menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, tentukan interval waktu yang tetap dan kemudian lakukan pesanan produk dalam jumlah yang dibutuhkan pada setiap interval. Dalam pendekatan ini, kuantitas pesanan dapat bervariasi dari satu periode waktu ke periode lainnya. Yang kedua, pantau tingkat stok secara terus-menerus. Ketika jatuh ke level tertentu, lakukan pemesanan dengan ukuran tetap. Dalam pendekatan ini, periode waktu antara 2 pesanan dapat bervariasi. Kuantitas pesanan tetap atau FOQ. Yang ketiga, sehubungan dengan permintaan yang diketahui selama periode waktu tertentu, stok yang cukup harus dipesan. Dalam pendekatan ini, baik periode waktu maupun jumlah pesanan bergantung pada permintaan dan dapat bervariasi. Ada 10 model pengendalian inventory. Yang pertama, kontrol inventaris dalam kondisi tertentu. Kontrol inventaris dalam kondisi tertentu itu biasa disingkat dengan EOQ. EOQ klasik yang diperkenalkan oleh Fort W. Harris pada tahun 1915 adalah model sederhana yang menggambarkan pertukaran antara biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang kedua, kuantitas pesanan optimal ketika kekurangan. Diperbolehkan dalam model ini kita akan menghilangkan asumsi ketiga dari model EOQ. Jadi kekurangan atau back order diperbolehkan dalam model. Untuk alasan ini, SC dan S masing-masing mewakili biaya kekurangan, barang yang dipesan kembali, dan jumlah pesanan kembali. Yang ketiga, kuantitas pesanan optimal ketika tingkat pengisian ulang terbatas. Dalam model EOQ, pengisian ulang terjadi seketika dan tingkat pengisian akan terbatas. Untuk alasan ini, P menggambarkan tingkat produksi sehingga tingkat pengisian akan menjadi PD. Kuantitas pesanan optimal dengan diskon harga.
Dalam model sebelumnya, model dikutip tidak mempertimbangkan diskon harga, namun di dunia nyata karena berbagai alasan, ada diskon harga sehubungan dengan ukuran pesanan, sehingga ekonomis untuk memesan dalam jumlah besar. Yang kelima, waktu pimpin atau lead time adalah periode antara menempatkan pesanan, pengisian, dan waktu itu benar-benar diterima. Yang keenam, manajemen inventaris dalam kondisi tidak pasti. Salah satu metode yang digunakan untuk pengendalian persediaan dalam kondisi yang tidak pasti adalah metode FOQ. Dalam model ini, FOQ akan dipesan setiap kali permintaan turun dan tingkat persediaan ke tingkat pemesanan ulang. Yang ketujuh, tingkat layanan atau ketersediaan produk. Tingkat pengisian produk didefinisikan sebagai fraksi permintaan yang dipenuhi dari stok. Tingkat pengisian pesanan didefinisikan sebagai fraksi pesanan yang diisi dari stok. Tingkat layanan siklus adalah fraksi dari siklus pengisian yang berakhir tanpa kekurangan. Yang ke-8, persediaan keselamatan. Stok pengaman adalah stok yang disimpan karena ketidakpastian permintaan, lead time, atau keduanya. Tingkat layanan yang diperlukan menentukan jumlah stok pengamanan yang disimpan. Tingkat layanan yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak stok pengaman. Misalnya, jika permintaan lebih tinggi atau waktu tunggu lebih lama dari yang diharapkan, maka persediaan pengaman akan mengkompensasi variasi ini. Yang ke-9, stok pengaman dalam metode FOQ. Dalam metode ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya, masalah penting adalah permintaan lead time. Yang terakhir, stok pengaman dalam metode FOQ. Dalam metode ini, persediaan pengaman mengkompensasi ketidakpastian lead time ditambah interval pemesanan berikutnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.